Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irma, saya semester 2, kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membacakan biografi dari seorang penyair Indonesia, yaitu Wiji Tukul. Wiji Tukul yang bernama asli yaitu Wiji Widodo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 27 Agustus tahun 1967. Meninggal di tempat dan waktu yang tidak diketahui. Hilang sejak diduga diculik tanggal 27 Juli tahun 1998 pada umur 34 tahun. Adalah sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rejim Orde Baru. Sejak tahun 1998 sampai sekarang, dia tidak diketahui rimbanya, dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Tukul begitu sapaan dan akrabnya, dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir di keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi yang sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik beca, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu. Untuk memenuhi perekonomian keluarga, Tukul mulai menulis puisi sejak SD dan tertarik pada dunia teater ketika duduk di bangku SMP bersama kelompok teater Jagat. Ia pernah ngamen puisi keluar masuk kampung dan kota. Sempat pula menyambung hidupnya dengan berjualan koran, jadi calo karcis bioskop, dan menjadi tukang pelipur di sebuah perusahaan mebel. Pada Oktober tahun 1989, Tukul menikah dengan istrinya yang bernama Siti Diah Sujira alias Sipon, yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, Tukul dikaruniai anak pertama yang bernama Fitri Ngantiwani. Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 1993, anak kedua mereka lahir dan diberi nama Fajar Merah. Pendidikan Tukul. Tukul pernah bersekolah di SMP Negeri 8 Solo dan melanjutkan pendidikannya hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Tukul memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Aktivitas. Ia aktif menyelenggarakan kegiatan teater, melukis dengan anak-anak kampung Jagalan, tempat ia dan anak istrinya tinggal. Pada tahun 1994, terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli militer. Pada tahun 1992, ia ikut demonstrasi memproses pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna asli Solo. Tahun-tahun berikutnya Tukul aktif di jaringan kerja kesenian rakyat. Tahun 1995 mengalami cedera mata kanan karena dibentur pada mobil oleh aparat sewaktu ikut aksi protes PT Sritek. Peristiwa 27 Juli 1998 menghilangkan jejaknya hingga saat ini. Ia salah satu seorang dari belasan aktivis yang hilang. April tahun 2000, istri Tukul Sipon melaporkan suaminya yang hilang ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Forum Sastra Surakarta atau FSS yang dimotori penyair sosiawan Leaks dan Wowok Hesti Prabowo mengadakan sebuah forum solidaritas atas kehilangan Tukul berjudul Tukul Pulanglah yang diadakan di Surabaya, Mojokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Peristiwa hilangnya Wiji Tukul pada tanggal 27
7 Juli tahun 1996 terjadi aksi pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh Suharjadi, Ketua Umum Versi Kongres PDI di Medan yang dibantu oleh aparat polisi dan ABRI. Kerusuhan meluas di beberapa daerah di Jakarta. Beberapa gedung dan kendaraan terbakar. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai dalang kerusuhan. Akibatnya PRD dibubarkan. Para aktivis dijebloskan ke polisi. Sejumlah aktivis lain diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Sebagai aktivis PRD yang dianggap subversif terhadap negara, Tukul dijemput aparat di kediamannya di Solo pada Agustus tahun 1996. Namun Tukul menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan Sipon istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil. Sejak itu, Tukul hinggap dari satu tempat ke tempat lain berusaha menyelamatkan dirinya dari kejahatan aparat. Dalam masa persembunyiannya, ia masih menulis beberapa sajak yang diantaranya untuk kedua anaknya, yaitu, "Kalau teman-temanmu tanya, kenapa bapakmu dicari-cari polisi? Jawab saja, karena bapakku orang berani." Antara bulan Maret-April tahun 1998, jejaknya sudah tak diketahui ketika rejim Soeharto berhasil dilengsarkan pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Tukul belum juga keluar. Akhirnya sang istri melaporkan ke Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan pada April tahun 2000. Hilangnya Tukul membuat Postrum Sastra Surakarta yang dimotori penyair Sosiawan Lex dan Wowok Hesti Prabowo menggelar sebuah forum saudara korban penculikan. Setelah peristiwa 27 Juli tahun 1996 hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik, dan dihilangkan, termasuk Tukul. Sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April tahun 1998. Tukul masuk daftar orang hilang sejak tahun 2000. Ada 3 sajak Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, dan Bunga dan Tembok. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici Belanda pada tahun 1994. Tapi sesungguhnya antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KITLV dan diterbitkan oleh Hasta Mitra Jakarta. Namun penerbit fiktif Manus Amici digunakan untuk menghindari dari pelanggaran pemerintah Orde Baru. Prestasi dan penghargaan. Pada tahun 1989, ia diundang membaca puisi di Kedubes Jerman di Jakarta oleh Goethe Institut. Tahun 1991, ia tampil ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi Erasmus Puis, Pusat Kebudayaan Belanda, Jakarta. Pada tahun 1991, ia memperoleh Wettim Eekhoorns Awards yang diberikan Wettim Stichting Belanda bersama W.S. Hendra. Pada tahun 2002,
dianugerahi penghargaan Yap Teen Hin Awards 2002. Pada tahun 2002, sebuah film dokumenter tentang Wiji Tukul dibuat oleh Tinuk Yap Polski. Sekian biografi dari seorang penyair Indonesia yang bernama Wiji Tukul. Sekarang saya akan membacakan salah satu karya puisinya dari seorang penyair Wiji Tukul, yaitu puisi yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa gunanya? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Sekian penjelasan biografi tentang Wiji Tukul dari saya dan pembacaan puisi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.